Damai sejahtera daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Shalom bagi kita semua. Kita berjumpa lagi pada Minggu Quasimodo Geniti di tanggal 19 April ini. Yang menjadi nas renungan pada minggu ini tertulis di dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk masa-masa lewat dari Minggu Paskah, terlebih Minggu Quasimodo Geniti. Molu di bagasan bahasa Batak Kamanginang, lapatan ni Minggu Quasimodo Geniti ima songo poso-poso naim baru tubuh. Seperti seorang bayi yang baru lahir, itulah arti dari Minggu Quasimodo Geniti. Ada perubahan hidup setelah Paskah. Kita menerima kebangkitan, keselamatan yang daripada Tuhan. Dan itulah arti daripada minggu ini. Kita sudah masuk di dalam perubahan hidup yang baru setelah Tuhan boleh bangkit dari kematian di minggu yang lalu. Jelas Bapak Ibu sekalian, kalau seorang bayi yang baru lahir, dia pasti membutuhkan ASI. Yang menjadi kekuatan bagi seorang bayi adalah ASI, di mana ASI itu memberi kekuatan kepada dia. Dan itulah yang membuat seorang bayi bisa lebih kuat lagi untuk bertahan hidup. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya pikir tidak hanya seorang bayi yang membutuhkan minum. Bahkan kita yang dewasa ini juga pasti membutuhkan air putih dan asupan gizi, makanan. Air dan makanan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Bahkan saya pikir tidak hanya manusia aja yang membutuhkan makanan dan minuman. Hampir semua makhluk hidup pasti membutuhkan asupan air dan makanan. Tumbuhan begitu juga hewan. Itulah yang disinggung juga di dalam nas khotbah kita pada hari ini, yang mengatakan bahwa sama seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Taboto doa menginang molu rusa. Pasti dia kalau merasakan letih atau merasakan capek ketika dia boleh berlari di tengah hutan, hanya satu yang dia cari adalah aliran sungai. Air, dia membutuhkan air karena haus. Makanya seorang pemburu yang hebat, jika memburu rusa, pasti dia pertama mencari aliran sungai di mana para rusa itu akan berlari menuju ke sana. Itu menggambarkan bahwa setiap rusa itu merindukan aliran sungai. Dan ini gambaran setiap manusia yang seharusnya merindukan firman Tuhan di dalam kehidupannya masing-masing.
Siang bagasan ni roha do tondita iko mandok do amanginang masiol doau marsaur do Tuhani. Masiol doau tuhatani di bata. Songonima na pinatorang ni turpukta di bagasan sadarion. Ima na perpasal memandok bahwasana masiol do ibana marsaur do hatani di bata. Sama seperti halnya seekor rusa yang merindukan aliran sungai, sepertilah itulah seorang Daud yang merindukan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa Daud mengalami persoalan yang sangat besar. Bahkan musuh-musuhnya mengatakan, "Di dia do di Batami. Mana Tuhanmu? Hebatkah Tuhanmu?" Bahkan dia juga ketika dia ingin menyembah Tuhan di bait Allah, tetapi dia tidak bisa karena dia di dalam masa pembuangan pada saat itu. Sehingga mengalami persoalan yang sungguh hebat bagi bangsa Israel ketika belum bisa masuk ke Yerusalem. Adong siol ni rohani halaki lau marsaur tuhatani di bata jala manangihon aka suruh-suruan ni sian di bata. Lapatan na di siya manginang na di suaron si Raja David do marhite turpukon. Sudedo angguk-angguk pangalualuan ni ngoluna di pasat do to di bata. Nang pedang boy nasida ro tu bagas jorne di bata aletong do iba na mangulo di bagasan pakirimo. Doa dan pengharapan. Itulah yang dikatakan di ayat 6 tadi, berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah saat ini kita masih merindukan firman Tuhan dan kasih setia Tuhan, atau kita takut kepada perintah orang lain? Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari pun, terkhususnya molo di halak Batak adong do adat ima mandok kata teh, molo horong tulang mandok kata, molo gajangnya 30 menit pe dan adong be na berani mangurai manang mamuruki. Ale molo aka pandita marjamita dimimbari baru 10 menit do petor adong do na mandok una pagajak kuah manginang na marjamitai se adong do na songoniate. Tetapi melalui nafsu khotbah kita pada hari ini ingin mengatakan bahwasanya setiap orang haruslah rindu kepada firman Tuhan daripada rindu perkataan orang lain. Jangan pernah takut terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Persoalan, pergolakan, dan juga bencana yang ada di dunia ini. Tuhan akan memenangkan kita semua dari apapun itu. Karena Tuhan kita sangat besar. Itulah Tuhan yang disuarakan oleh Daud melalui nats ini. Semoga kita selalu disertai oleh Tuhan dan kehidupan kita selalu di dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya Tuhanku, aku hendak